kapan suami saudara diamankan di Patsus? Saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama. Lupa tanggalnya, lupa tanggal. bulannya? Mungkin mohon izin kalau pengacara. Ya, nggak apa-apa. Artinya kita itu tidak terlalu penting. Saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak. Saya lupa tanggalnya. Lupa. Berapa hari kemudian setelah suami saudara di Patsus, dalam keterangannya kemarin suami saudara menghubungi saudara untuk datang menengok? Waktu masuk tidak boleh menengok. Baru sudah beberapa hari kemudian baru diizinkan untuk menengok ke Makobrimob. Ya, dalam keterangan suami saudara kemarin bahwa dia menghubungi saudara untuk menengok di Makobrimob, betul? Waktu itu menghubungi saya itu untuk menjadi saksi karena suami saya sudah dinyatakan tersangka. Iya. Oh, oke. Waktu itu suami saya ditangkap di Makobrimob, ditahan. Terus nggak lama suami saya menelpon saya. Suami saya menelpon saya itu menyampaikan bahwa saya diminta untuk menjelaskan peristiwa tanggal 7 Juli tersebut mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh Yosua. Waktu itu saya sebenarnya tidak mau karena saya malu. Tapi suami saya meminta dan mengatakan bahwa, "Dek, kamu harus bersaksi." Waktu itu saya masih menjadi saksi. "Kamu harus menjadi saksi apa yang terjadi di tanggal 7 Juli saat itu." Karena saya sudah bicara dan kebetulan tim sus juga menyatakan bahwa saya akan menjadi saksi setelah saya menceritakan kejadian tanggal 7 Juli tersebut. Tapi setelah saya menjelaskan di Mako pada saat itu, tidak lama saya menjadi tersangka. Padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu. Dan pada saat hanya perempuan poluan yang di situ, tapi ada seperti Zoom terdengar suara laki-laki. Ya. Udah, Bu, jangan menangis ya. Lama-lama hakimnya jadi ikut menangis nanti. Ya, masih bisa memberi keterangan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tadi kan kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan? Saya punya gangguan pencernaan, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin. Masih bisa ya? Bisa ya, Mulia. Baik ya. Sudah berapa lama kamu ditahan? Waktu itu penahanan pertama di Makobrimob kurang lebih tanggal 30 atau tanggal 31 September. Lalu tanggal 5 Oktober saya dipindahkan ke rutan cabang Kejagung. Jadi sudah hampir 120 hari ya? Sudah 1 bulan dengan suami saudara ya, Sambo ya? Kalau Sambo itu 151 hari katanya ya? Siap, yang mulia. Baik. Kamu kenapa dijadikan tersangka? Saya juga tidak tahu, ya mulia. Oh, tidak tahu ya? Karena saya sebenarnya adalah ya nggak apa-apa, kalau nggak tahu nggak apa-apa ya. Nanti akan kita pertimbangkan semuanya di dalam putusan nanti ya.
Oke? Siang mulia. Baik. Tadi kan kamu cerita bahwa Dek ceritakan aja adanya kekerasan seksual. Maksudnya kekerasan seksual yang di Magelang atau yang di mana? Mohon izin yang mulia, yang di Magelang. Yang di Magelang. Tanggal 7 Juli. Terus? Lalu saya menceritakan semuanya secara detail. Lokasinya tetap di Magelang atau pindah lokasinya? Lokasi kekerasan itu? Di Magelang yang mulia. Di Magelang. Nah, kemarin waktu kamu jadi saksi kan pernah diperintah atau disuruh terdakwa Sambo bahwa kekerasan seksual itu ada di Duren 3, kan begitu, sehingga terjadilah tembak menembak, kan gitu. Susi keluar tadi memanggil Kuat ya? Tidak Bu, Tidak. tapi Berteriak. Nah, pada saat Kuat masuk nih, ya kan, Kuat masuk. Yang saya mau tanya, kenapa Kuat, siapa yang dimaksudkan Kuat? Ibu, laporkan ke Bapak, ini ada duri dalam keluarga. Yang dimaksudkan duri dalam keluarga itu apa? Yang dimaksudkan yang harus dilaporkan itu siapa? Mohon izin Ibu, kalau tidak mohon izin Ibu, tadi kalau tidak salah ditanyakan oleh Bapak Majelis Hakim bahwa saya juga tidak tahu apa maksud Kuat. Mungkin lebih jelasnya ditanyakan Kuat. Artinya Kuat memang tidak tahu ceritanya? Tidak, saya tidak ya? tahu kan siapa-siapa. Karena kalau laporkan ke Bapak kan agak bingung juga kita. Siapa yang maksudnya dilaporkan ya? Sekarang yang saudara saya tanya nih. Tadi kan saudara menerangkan, saudara nggak tahu RR di mana, ya. Ini RR kan mengurusi urusan sekolah anak saudara terdakwa, betul? Betul. Artinya pada saat itu saudara mengetahui RR itu kemana, bukan tidak mengetahui ya? Bukan Ibu, mohon izin. Waktu di atas saya tanyakan ke Kuat, Dek Riki di mana dan Dek Richard di mana. Lalu Kuat menanyakan bahwa Dek Riki sama Dek Richard. Pada saat itu saudara tidak tahu RR di mana? Saya tidak tahu. Tidak tahu Riki di mana? Iya. Oke. Nah, sekarang pada saat saudara dipaksa dan takut dengan suami, kan seperti itu ya. Nah, sekarang ya saya tanyakan, dengan cerita yang begitu sadisnya yang saudara ceritakan di lantai 3 kepada suami, apakah pada saat itu saudara tidak merasa takut kalau suami juga akan melakukan yang lebih action gitu loh, karena mendengar suaminya seperti itu? Tadi kan saudara berbelakangan, bertolak, saudara bilang suami saya tuh akan menjaga korps, pakaiannya, cinta sama pakaiannya, kan begitu. Mohon izin Ibu, boleh saya sedikit menjelaskan? Untuk BAP yang saya tanda tangani itu adalah enggak, saya bukan tanya BAP-nya. Enggak, sedikit saya saja menjelaskan bahwa BAP yang disuruh dan dipaksa oleh suami saya untuk ditandatangani adalah BAP yang diajukan dari Polres pada tanggal 11 Juli dan BAP dari Polda Metro Jaya tanggal 21 Juli. Ya, artinya maksud saya saudara itu tahu kalau gimana tingkat kemarahan suami atau ketegasan suami, kan seperti itu. Saya tahu suami saya tegas. Nah, pada saat saudara menceritakan perihal kejadian saudara, iya. Kan kemarin saudara kan bilang saudara sudah ikhlas, tapi kan saudara tetap menceritakan. Betul. Nah, menurut saudara nih, kan dengan menceritakan hal yang seperti cerita saudara itu, yang kejadian yang saudara bilang di Magelang itu, apakah tidak terfikirkan apa nanti yang akan terjadi? Sedikit pun saya tidak terpikir bahwa suami saya akan seemosi itu. Tidak. Dan akan bertindak sejauh itu. Sekarang yang saya tanyakan, pada saat Ferdi Sambo menerangkan, nanti akan kita klarifikasi dengan Joshua malam ini, betul ya? Iya. Nah, malam ini, maksudnya malam ini tadi menurut saudara itu di rumah mana? Saguling atau Duren 3? Di rumah Saguling, karena mungkin di rumah Saguling karena saya kan sedang isolasi dan suami saya juga kebetulan ada kegiatan lanjut. Karena di situ kan malam hari. Kenapa harus malam hari?
Karena itu kan sesuatu yang menurut saya ya, cerita yang terlalu kejadian yang terlalu dahsyatnya itu, kenapa harus menunggu malam hari? Karena saya harus isolasi dulu Bu, karena saya mempunyai baby umur 1,5 tahun dan kebetulan juga suami saya juga ada kegiatan lanjut, jadi dilema juga bagi suami saya karena mungkin beliau orang yang sangat disiplin dan sangat menghormati atasannya, jadi bagaimanapun beliau selalu mendahulukan. Jadi lebih penting isolasi ya? Bukan begitu Ibu, tetapi saya juga sudah mengampuni Yosua. Kami juga sebenarnya ingin semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Kalau memang itu tujuannya isolasi, ini kan saudara kan mengajak RR yang notabene akan kembali ke Magelang, ya kan? Nah, Susi ini kan ada di rumah, kan tadi majelis sudah bilang kalau protap kesehatan di rumah saudara ini sangat kuat, ya kan? Nah, Susi sendiri itu kan menjaga anak tuh. Mohon izin, kalau Susi itu bukan bagian menjaga anak, tapi di bagian dapur. Ya, tapi dia masuk di dalam rumah itu kan. Kenapa tidak saudara, ayo Susi ikut ini. Mohon izin Ibu, kalau untuk isolasi mandiri itu bukan saudara yang urus ya. Betul, karena mereka sudah tahu masing-masing. Sekarang tadi kan majelis udah bilang, saya satu mobil pun tidak mau lagi, ya kan gitu. Yang saya tanyakan nih, ini kan waktu ke Duren 3 ini kan saudara mengetahui kalau yang namanya Joshua itu pasti melekat ke saudara. Di mana saudara pergi, di situ dia ada, betul? Tidak, Joshua tidak selalu mendekat. Tidak selalu melekat. Oke. Pada saat itu Joshua kan ada, tadi sudah diterangkan. Kenapa enggak saudara suruh turun? Karena ini kan yang dilakukan dia ini kan terlalu gimana? Keberatan yang mulia, itu pertanyaan berulang yang sudah dijawab oleh terdakwa. Ini enggak berulang, menegaskan aja. Itu sudah ditanya hakim dan sudah dijawab oleh terdakwa. Silakan ditanggapi di dalam tuntutan saudara jaksa penuntut umum. Oke. Lanjutkan. Sekarang saya tanya, pada saat mendengar kejadian di Duren 3 ini, sekarang, pada saat di Duren 3, saudara di dalam kamar, bunyi dentuman 1 kali, sampai berulang-ulang kali, saudara kan mendengar orang bicara. Pada saat itu saudara mendengar nggak suami saudara berbincang? Ada nggak suaranya di situ? Saya tidak mendengar suara suami saya tidak tahu suara siapa yang ada di luar. Tidak karena saya itu dalam keadaan ngantuk sekali dan badan saya tidak enak, kepala saya juga berat. Jadi saya tidak bisa berkonsentrasi ada suara apa di luar, tapi saya terdengar suara seperti orang bercakap-cakap atau ribut gitu. Kan sudah lama bersuamikan atau berkeluarga, tuh pasti tahu ini suara siapa. Tapi saya tidak apalagi kencang katanya. Kalau sampai seorang berbincang di luar, di dalam kamar kedengaran, berarti kan kedengaran itu suara siapa. Mohon izin Ibu, kalau untuk yang bicara itu tidak kencang, tapi saya bisa mendengar ada suara orang bercakap-cakap, tapi berarti tidak tahu ya. Yang kencang adalah bunyi letusannya. Oke. Sekarang pada saat keluar kamar nih, kan diantar sama RR. Ya kan, ke Saguling diantar toh? Iya, tapi saya keluar dirangkul oleh suami saya. Ya, itu tadi kan sudah dibicarakan. Nah, pada saat di CCTV kemarin, pada saat diperlihatkan CCTV, itu saudara berarti pada saat keluar keluar ke jalan menuju ke mobil itu sudah tidak dirangkul lagi ya? Iya. Tidak. Tapi di samping saudara ada kodir di situ. Mobilnya itu ada di. Saya nggak tanya mobilnya. Pada saat saudara menuju ke mobil untuk masuk, itu kodir ada di sebelah. Kalau sini kiri saya, kalau sini kanan. Nah, pada saat saudara masuk ke dalam mobil pun, saudara terlihat sempat berbicara kepada kodir sampai kodir bawa handphone seperti ini. Setelah itu, mobil tutup, kodir lari tapi ke arah rumah Saguling yang satu lagi. Kan kita sudah lihat nih. Rumah Duren 3 yang satu lagi. Ini Duren 46, dia ke arah sana. Apa yang saudara bicarakan pada saat itu dengan kodir sehingga dia berlari ke arah sana? Ibu, saya tidak tahu ada kodir di situ. Malah waktu penyidik juga tanyakan, saya tidak tahu kalau ada kodir di situ. Dan saya juga tidak tahu. Terlalu ternyata pada saat rekon. Bukan kodir, rekon ini? Iya, maksud saya tidak tahu bahwa ada kodir di situ dan saya tidak bercakap-cakap sama kodir. Oh, tidak bercakap-cakap sama kodir? Tidak.
Karena saudara berjalan di sebelah ada kodir soalnya. Tapi saya tidak perhatikan, Bu. Dan Tidak saya memperhatikan. Saya juga tidak tahu kalau itu ada kodir di situ. Oke. Sekarang yang saya tanyakan, waktu di mobil pun pada saat sama RR, itu saudara tidak bercakap-cakap juga? Tidak. Tidak. Ada apa ini, Dek? Kok gini jadinya? Enggak juga? Tidak, karena saya sedang tidak enak badan. Tidak enak badan lagi. Oke. Sekarang saya tanya, nah sekarang tanggal, ini kan saudara menerangkan, kalau tanggal 9, saudara baru mengetahui tanggal berapa? Kapan saudara mengetahui itu dulu? Maksudnya mengetahui apa? Mengetahui kalau Joshua sudah meninggal dunia. Tanggal 9 Juli. Tanggal 9 jam berapa? Itu pagi-pagi, saya kurang tahu tepatnya. Kebetulan suami saya masih di kamar. Terus saya tanyakan ke suami, kemarin ada apa di 46, lalu suami saya menyampaikan bahwa Richard menembak Yosua. Mohon maaf Ibu, malah saya lupa itu kalau saya bertemu dengan lupa. Iya. Tapi memang Bitini itu memang baru sebulan, kalau tidak salah tanggal 2 Juli. Tanggal 3 Juni dia ke rumah saudara. Tanggal 2 Juni atau tanggal 2 Juli. Tanggal 9 Sarti itu ketemu, Tiah itu ketemu sama saudara terdakwa. Sempat memerintahkan, sempat menjelaskan pekerjaan. Oh ini ya pembantu yang baru. Pekerjaannya nanti ini ya, nanti pekerjaanmu dibantu dengan Susi. Mohon maaf Ibu, saya lupa untuk hal itu. Lupa. Oke Pak, dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya, saksi menjelaskan bahwa saksi juga apakah di situ atau kapan saksi menjelaskan sudah memaafkan perbuatan Yosua selain yang saudari terdakwa sampaikan ke Yosua langsung sewaktu di Magelang. Iya, saya ceritakan semua secara detail bahwa saya sudah mengampuni. Oke. Nah, selanjutnya kan tadi saudari menjelaskan akhirnya saudari akan pergi isoman, setelah itu ke Duren 3. Ada tidak saudara saksi Ferdi Sambo dalam hal ini suami saudara memastikan agar saudari ketika pergi ke isoman itu tidak bersama-sama atau tidak bareng dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat? Tidak ada sama sekali. Tidak, karena setelah saya pamit, terus suami saya menjawab kembali, terus saya langsung turun ke lantai 1. Oke. Saya tidak fokus menanyakan kegiatan lanjut apa. Oke, baik. Nah, sekarang awalnya kan saudari sudah menyampaikan saudari sudah dilecehkan oleh korban Nofriansah. Saudari sudah menjelaskan kepada suami saudari. Namun suami saudari masih melaksanakan kegiatan lanjutan. Apa perasaan daripada saudari saat itu sebagai seorang istri yang sudah menceritakan bahwa kemarin saya baru dilecehkan, tapi suami saudari lebih memilih melaksanakan kegiatan lanjutan dan tidak menyelesaikan pada saat itu juga atau melaksanakan klarifikasi? Jujur sebenarnya dilema buat saya. Iya. Di satu pihak memang saya adalah korban kekerasan seksual. Dan saya juga memang tidak mau orang lain juga mengetahui karena ini aib bagi keluarga kami. Tapi di satu sisi juga saya mengerti bahwa suami saya betapa cintanya sama institusi Polri dan sangat menghormati pimpinannya. Baik. Sepengetahuan, silakan lanjutkan. Selama saya bersama suami saya pun beberapa kali saya sakit dan diopname, suami saya pun tidak pernah hadir. Jadi oke, baik. Selanjutnya tadi saudari menjelaskan bahwa begitu cintanya saksi Ferdi Sambo terhadap institusinya. Namun memang kita ketahui bersama bahwa di sini kekasih hatinya juga baru saja menyampaikan sesuatu, dan itu bukan kejadian yang berdasarkan keterangan yang saudari sampaikan adalah bukan kejadian yang sepele. Saya tanyakan, sepengetahuan saksi lebih cinta mana saksi Ferdi Sambo, cinta kepada institusinya atau cinta kepada saudari sebagai pendamping hidupnya? Keberatan yang mulia, pertanyaan menjebak. Tidak menjebak yang mulia karena ini masih sesuai dengan kronologi. Kami keberatan yang mulia. Ini persoalan hati yang ditanya ini Pak Jaksa ini.
apa yang mau ditanyakan saudara jaksa? Kalau nanya institusi dengan hati orang, tidak yang mulia, karena kan di sini ada pilihan antara hasil cerita daripada saudara saksi dengan pilihan daripada saksi Ferdi Sambo untuk melaksanakan sesuatu. Ini kan mendukung kami dalam rangka mengarahkan petunjuk tindakan yang dilakukan ini apa benar atau tidak. Apakah langsung ditanyakan aja langsung? Okay. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Nah, tadi saudara juga beberapa kali menyampaikan bahwa dari rumah Saguling ke Duren 3 saudara dalam keadaan tidur sampai tidak memperhatikan siapa-siapa saja yang ada di dalam mobil. Mohon maaf, dari Saguling ke Duren 3? Iya. Mungkin bukan tidur, tetapi saya tidak enak badan, sehingga tidak bisa memperhatikan semua orang yang di mobil. Berarti yang saya tanyakan, kapan saudara menyadari atau mengetahui korban almarhum Yosua ini dia ikut ke Duren 3? Saya tiba pun saya tidak tahu kalau Yosua. Saya baru tahu pada saat di penyidikan Bareskrim ditunjukkan CCTV. Oke. Sebelumnya keterangan-keterangan yang disampaikan bahwa ketika hendak mau berangkat ke Duren 3, saudari hanya menyampaikan kepada saksi Ricky Rizal bahwa tolong antarkan saudari untuk isoman. Selain permintaan mengantarkan, ada keterangan atau informasi lain yang saudari sampaikan tidak ke Ricky Rizal? Tidak, cuma itu saja. Saya tidak tahu karena Richard itu saya tidak ajak, dan Yosua juga sama Kuat juga saya tidak pernah ajak untuk isolasi. Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saya ingin menggali keterangan saudari terdakwa terkait ada keterangan dari saksi Richard Eliezer. Dia mengatakan beberapa hari setelah kejadian, dia bersama dengan Kuat dan Ricky Rizal itu sempat membersihkan barang-barang daripada almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu mereka membersihkan dengan disinfektan dan dibersihkan dan dilap. Keterangan ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa Ricky Rizal yang kemarin kami periksa, menyampaikan dia juga ikut melap barang-barang Yosua. Nah, berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer yang memerintahkan adalah saudari terdakwa. Tolong saudari jelaskan tentang peristiwa bersih-bersih daripada barang-barang Nofriansah Yosua Huta Barat. Mohon maaf Bapak, saya tidak pernah memerintahkan untuk membersihkan. Yang ada waktu itu hanya saya minta tolong carikan dokumen dengan keuangan Bayangkari karena saya adalah bendahara umum pengurus pusat Bayangkari. Tapi saya lupa kepada siapa saya meminta tolong. Oke. Selanjutnya, tadi kan saudari sudah menjelaskan bahwa permintaan maaf dan lain sebagainya terkait adanya kejadian ini kepada keluarga daripada Nofriansah Yosua Huta Barat. Yang saya tanyakan, pasca kejadian kan tanggal 8, tanggal 9 sampai tanggal 10, 11 dan seterusnya, sempat tidak terpikirkan dalam benak saudari untuk menghubungi atau minimal memerintah salah satu ajudan atau ART untuk berkomunikasi dengan keluarga Yosua perihal kejadian atau minimal menyampaikan belasungkawa, pernah tidak? Mohon izin, kalau untuk belasungkawa kalau tidak salah ada dari dinas. Dari dinas kalau tidak salah sudah ada dari untuk. Tapi dari pribadi saudari dan keluarga? Mohon izin, itu sudah mengatasnamakan keluarga. Satu dari saya, apakah jatuh itu di kasur atau jatuh di lantai? Yang pertama kali saya dijatuhkan di kasur. Udah cukup di kasur. Yang kedua di kasur, yang ketiga di lantai. Nah, berdasarkan cerita versi saudari ini, ketika saudari jatuh itu ada mengalami luka atau lebam tidak di tubuh saudari? Rasa sehingga saya berdiri pada saat itu, lebam ada di bagian paha. Di bagian paha kiri. Oke, baik. Untuk sementara dilanjutkan. Apakah lebam-lebam itu diperlihatkan juga kepada suami pada saat itu? Tidak. Tidak, kenapa? Saya malu, Bu. Malu, tapi menceritakan tidak. Cukup majelis.